Ini dari 3 penanya dengan masalah yang berbeda, jawabannya sama, yaitu memohon ampun dan ajak orang-orang di sekelilingnya untuk memohon ampun. Ternyata ada lagi masalah yang keempat. Datang sebuah pemuda dari sebuah desa datang ke Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Imam Hasan Al-Basri, kita mempunyai masalah di kampung kami, kita mempunyai masalah di daerah kami." Apa masalahnya? Katanya, masalahnya adalah di kampung kami mengalami kekeringan yang luar biasa. Sungai-sungai yang seharusnya mengalir deras airnya tidak berair sedikit pun. Kita mengalami kesulitan, tidak ada sumber air di kehidupan kita. Maka kata Imam Hasan Al-Basri dengan jawaban yang sama, tanpa berbicara panjang lebar, beliau mengatakan, pulanglah, memohon ampunlah kepada Allah, dan ajaklah orang-orang di sekeliling Anda untuk meminta ampun kepada Allah. Akhirnya tanpa panjang lebar, pemuda tersebut langsung pulang ke daerahnya. Kemudian singkat cerita, muridnya yang ketika itu belajar dengan Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sungguh mengakui keluarbiasaan antum dalam memberikan sebuah saran atau fatwa. Saya mengakui kredibilitas antum, kredibilitas keilmuan antum, keagungan, kebesaran ilmu antum dalam sebuah ilmu agama ini. Tetapi saya ini bertanya kepada antum, ya Imam Hasan Al-Basri, wahai guruku," kata pemuda yang sedang belajar ketika itu. Beliau bertanya, "Kenapa dari 4 permasalahan yang berbeda ini jawabannya satu? Kenapa dari berbagai permasalahan yang diberikan oleh pemuda tadi, pemuda-pemuda dari daerah masing-masing, jawabannya cuma satu?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Bukan saya yang menjawab permasalahan ini, tapi sesungguhnya ini permasalahan tersebut sudah dijelaskan kuncinya, sudah dibukakan pintunya, sudah tertera di dalam Al-Quranul Karim." Yaitu dalam Al-Quranul Karim surat Nuh ayat 10. "Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Ya. Jadi sumber permasalahannya, bukan sumber permasalahannya, jawaban dari segala permasalahan yang ada adalah fakultus taghfiru. Ingat, istaghfiru adalah perintah untuk memohon ampun, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semuanya. Ya, makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan di sini, bukan hanya Anda yang beristighfar, bukan hanya Anda yang memohon ampun, tapi ajaklah orang-orang di sekitar Anda untuk memohon ampun, karena Allah ya yang Maha Pengampun. Kemudian dilanjutkan ayat setelahnya, wa yumditkum bi amwal. Nah ini, wa yumditkum bi amwal. Madda yamuddu itu artinya melipat gandakan, hadirin sekalian ya. Pemirsa, madda yamuddu itu artinya melipat gandakan, menjadi sesuatu yang hasilnya kecil menjadi besar, sesuatu yang sebelumnya sedikit menjadi banyak. Kemudian kalimat setelahnya amwal. Di dalam Al-Quran itu ada rizki, ada amwal. Langsung secara spesifik dalam ayat ini mengatakan amwal. Amwal itu diartikan sebagai materi, harta. Kalau rizki itu luas, ada rizki rohani, ada rizki zahir yang terlihat. Tapi kalau dalam permasalahan ini Allah langsung menyebutkan ke intinya amwal, materi. Wa yumditkum bi amwal maksudnya apa? Melipat gandakan harta kalian, melipat gandakan materi kalian. Amwal itu jamak dari mal. Malun, amwalun, harta-harta yang banyak. Jadi selesailah permasalahan yang pertama. Si pemuda yang mengalami paceklik ketika itu dijawab oleh ayat ini. Wa yumditkum bi amwal. Kemudian lanjutkan ayatnya, wa banin. Ya. Banin ini jamak dari ibnun, artinya apa? Anak-anak. Maka permasalahan yang kedua, yaitu pemuda yang belum dikaruniai sebuah anak oleh Allah, jawabannya ini,
memohon ampunlah dan ajak orang-orang di sekeliling kita untuk meminta ampun. Selesai masalah yang kedua. Kemudian lagi ayat selanjutnya. Wa yaj'al lakum jannatin. Ya. Masalah yang ketiga apa tadi? Pemirsa, masalah yang ketiga adalah dia terdapat di sebuah daerah yang dimana dia mengalami gagal panen. Tumbuhan yang seharusnya berbuah gagal berbuah. Di sini dikatakan wa yaj'al lakum jannatin. Jannatin itu jamak dari kebun-kebun. Jannatin, Al-Quran selalu menggunakan kata jamak pada ayat ini. Maka semua kebun-kebun dari permasalahan yang gagal panen, dari permasalahan kebun-kebun yang gagal berbuah, jawabannya ini, memohon ampunlah Anda dan ajaklah orang-orang di sekitar Anda untuk meminta ampun kepada Allah. Wa yaj'al lakum jannatin, yang terakhir anhar. Anhar ini adalah jamak dari sungai. Maka dari situ jawaban dari pertanyaan pemuda yang keempat adalah jelas, sudah terjawabkan. Wa yaj'al lakum jannatin wa anhar, dan sungai-sungai. Ya. Maka tidak salah ketika Imam Hasan Al-Basri mengatakan ini adalah sebuah kunci dari berbagai permasalahan dunia. Memohon ampun dan ajaklah orang-orang di sekitar kita untuk memohon ampun kepada Allah dengan cara beristighfar. Hadirin sekalian, mari kita perbanyak istighfar kita di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmah ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Maka kita perlu memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pemirsa, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang telah kita dengar bersama dari kisah Imam Hasan Al-Basri tadi menjadi sebuah nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita selalu memohon ampunan kepada Allah dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amalan itu segala permasalahan yang kita hadapi bisa terselesaikan. Segala cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita dengan jawaban tadi bisa terpecahkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dimudahkan dalam segala urusan kita. Semoga keluarga-keluarga kita dimudahkan dari segala urusannya. Semoga guru-guru kita selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Semoga murid-murid kita, murid santri-santri kita diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu di boarding ini. Al-Fatihah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.